Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Siang. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Tanpa Siang. Laknat. Setelah melakukan aksi sadisnya, lantas perempuan menyeramkan itu berlalu pergi sambil berkata dengan suaranya yang terdengar berat dan serak. Bayi ini akan saya jadikan tumbal parepeh untuk memulihkan tempat yang telah kamu hancurkan. Uang yang telah istrimu gunakan adalah sebagai penebus dari jabang bayi ini. Arman terbangun dari tidurnya setelah bayangan mimpi buruk itu terus menghantuinya. Sementara tubuhnya basah oleh peluh yang mengucur deras. Mata Arman menganak sungai, emosinya kembali menguar setelah mengingat peristiwa mengerikan itu, di mana bayinya tewas dengan sangat mengenaskan. Dengan kejadian itu, tekad Arman semakin bulat. Rencananya semakin yakin untuk menghancurkan pengikut-pengikut Raden Putri. Mang Toleng menatap Arman yang baru bangun dari tidurnya dengan sedikit ragu dan berbisik, lantas ia menanyakan keadaannya. Kamu tidak apa-apa? Arman tidak menimpali pertanyaan Mang Toleng. Ia malah menempelkan telunjuknya pada bibirnya, mengisyaratkan bahwa kita harus tetap diam tanpa bicara karena bis yang ditumpangi oleh mereka masih melewati hutan belantara. Arman khawatir kegaduhan dengan suara-suara manusia akan memancing makhluk-makhluk di luar sana. Mang Toleng terdiam sambil memperhatikan satu persatu para pekerja yang terlihat tegang di dalam bis yang masih melaju di tengah jalan besar perhutanan karena belum sampai pada tujuan. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam, sementara bis belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Tapi sang sopir sedari tadi fokus mengendalikan bis itu perlahan membelokkan bisnya ke arah kiri, memasuki sebuah gapura dengan tulisan yang terpampang jelas di bagian atasnya. Selamat datang di Desa Tanpa Siang. Setelah beratus-ratus kilometer menyusuri beberapa perkotaan dan pedesaan, akhirnya bis pengantar para pekerja itu sudah keluar dari hutan wingit yang cukup panjang. Para pekerja merasa lega karena sudah keluar dari hutan yang sudah memakan korban salah satu dari mereka. Mat Sani memberitahukan pada para pekerja bahwa tidak berapa lama lagi bis akan segera sampai di sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut adalah sebuah desa tanpa penghuni. Tapi untuk sampai ke desa itu mereka harus berjalan melewati hutan dan jembatan karena bis tidak bisa memasuki desa tersebut. Namun Mat Sani mengatakan jika di desa itu sudah ada 10 orang pekerja. Sebulan yang lalu mereka sudah berada di desa tersebut yang ditugaskan oleh Ibu Suhartini untuk membangun gubuk-gubuk sebagai penyimpanan tumbal manusia yang telah meninggal. Yang membuat para pekerja tidak percaya adalah saat Mat Sani menjelaskan jika di desa itu tidak tersentuh oleh cahaya matahari karena terhalang oleh kabut hitam yang sangat tebal. Kabut hitam tersebut sudah lama menaungi langit desa hingga cahaya matahari tidak bisa menembusnya. Mat Sani tidak menjelaskan kenapa desa tersebut diselimuti oleh kabut hitam, karena ia pun tidak mengetahuinya. Mungkin saja desa itu mendapatkan kutukan hingga kesuraman menguasai desa yang tidak berpenghuni tersebut. Setelah memasuki gapura di tengah hutan, bis yang mengangkut para pekerja itu lantas berhenti di satu tempat yang lapang. Anehnya, di tempat tersebut tidak ada pepohonan, tapi hanya terdapat padang rumput hijau yang terhampar membentang luas. Mat Sani memerintahkan pada para pekerja untuk segera turun setelah mobil berhenti. Sementara di tempat itu keadaan gelap karena hari sudah berganti malam.
Mang Toleng, Arman, dan para pekerja mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk mencari desa yang disebutkan oleh Mat Sani setelah turun dari bis. Karena di tempat yang sekarang ini mereka berdiri, tidak terlihat adanya tanda-tanda sebuah pedesaan. Yang mereka lihat hanya tanah lapang yang luas dengan rumput hijaunya. Sementara bulan yang bulat sempurna tampak terang di langit yang redup hingga cahayanya menyinari di sekitar area yang terlihat temaram. Desanya berada di ujung jembatan yang panjang itu, jadi kita harus melewati jembatan tersebut. Saya peringatkan pada kalian, ketika melintasi jembatannya, tatapan harus tetap fokus ke arah depan, jangan menengok ke belakang. Mat Sani menunjuk ke arah tanah yang lapang. Para pekerja tampak cemas bahkan ketakutan saat Mat Sani memperingatkan sesuatu yang belum dimengerti oleh mereka. Sementara Arman tampak biasa saja dengan perkataan Mat Sani karena ia sudah mengetahuinya apa yang akan terjadi nanti. Ikuti saya, jangan sampai tertinggal. Karena kalau sampai itu terjadi, kalian akan tersesat selamanya di sini. Para pekerja mengikuti Mat Sani dan kedua pengawalnya yang telah berjalan menyusuri padang rumput yang luas. 13 orang berjalan di antara remangnya cahaya rembulan melewati rumput liar, ilalang, dan semak belukar. Keanehan dirasakan oleh para pekerja saat melintasi area padang yang datar. Semakin mereka berjalan jauh, rumput-rumput liar yang mereka lewati semakin tebal dan tinggi. Sementara keadaan begitu hening dan mencekam, tidak terdengar sedikit pun suara serangga dan binatang malam. Mang Toleng yang berada di posisi paling belakang tampak ketakutan. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Degup jantung berdebar lebih cepat karena dari balik rumput liar tinggi itu muncul tangan pucat seputih kapas yang menggenggam kakinya. Sementara para pekerja tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh Mang Toleng. Suara Mang Toleng tercekat di tenggorokan saat dirinya berteriak meminta tolong pada para pekerja yang terus berjalan di depannya. Bahkan mereka sudah cukup jauh meninggalkan Mang Toleng yang sedang berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan pucat misterius itu. Tangan itu semakin kuat mencengkram kaki Mang Toleng saat dirinya berusaha keras untuk melepaskan diri. Mang Toleng semakin ketakutan kala para pekerja dan yang lainnya sudah semakin jauh meninggalkan dirinya. Panik bercampur takut menguasai dirinya kala Mang Toleng masih berada di tempat yang lapang yang dipenuhi oleh semak belukar. Sementara sudah tidak ada siapapun, hanya dirinya yang masih berdiri dengan wajahnya yang tampak pucat. Enggan kepanikan menguasai dirinya, pun tidak mau tersesat selamanya di tempat itu seperti yang dikatakan oleh Mat Sani. Mang Toleng berusaha tenang dengan memejamkan matanya sambil mengucapkan istighfar berkali-kali. Ucapan istighfarnya yang bergetar dan lirih terdengar jelas oleh telinganya sendiri karena di tempat itu sangat hening sekali. Mang Toleng sudah bisa menguasai dirinya, ia tidak panik lagi. Ketenangan mulai terasa kala tangan pucat itu perlahan sudah melepaskan cengkraman dari kakinya. Akhirnya Mang Toleng sudah mulai lega dan tenang saat tangan pucat misterius itu sudah sepenuhnya terlepas dari kakinya. Setelah dirinya terbebas, segera ia berlari meninggalkan tempat itu untuk menyusul para pekerja yang lain. Hembusan napasnya memburu cepat, detak jantung berdegup lebih cepat saat Mang Toleng terus berlari menyusuri jalanan datar yang dipenuhi oleh ilalang dan rumput liar yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Tanah lapang luas itu seperti tidak berujung kala Mang Toleng terus menyusurinya. Sementara para pekerja itu belum terlihat olehnya hingga membuat dirinya kembali panik. Setelah melewati tanah lapang yang lumayan panjang, akhirnya Mang Toleng mulai memasuki hutan yang dipenuhi oleh pepohonan yang rimbun. Disinilah kepanikan dan kebingungan mulai menguasai dirinya kembali. Karena Mang Toleng kehilangan jejak, ia tidak tahu arah jalan mana yang akan ia tuju. Mang Toleng benar-benar tersesat. Celaka. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan itu, sementara matanya berkaca-kaca, disertai dengan wajahnya yang kian memucat. Karena tidak tahu arah jalan yang akan ia tuju, Mang Toleng tidak meneruskan kembali langkahnya.
Ia berusaha tenang kembali sambil merapalkan doa yang ia bisa. Karena Mang Toleng tidak bisa berpikir jernih, akhirnya doa-doa yang ia ingat tidak bisa terucap dengan sempurna. Bahkan ia lupa dengan doa yang akan dibaca. Mang Toleng tampak pasrah, ia hanya bisa menunggu bahkan berharap pertolongan dari seseorang. Tapi setelah sekian lama menunggu pertolongan itu belum kunjung datang. Manakala Mang Toleng sedang mengalami kepanikan dan kebingungan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Tangan itu terasa dingin hingga membuat bulu kuduk Mang Toleng kian menebal. Tangan itu masih menyentuh pundaknya, lantas terdengar suara bisikan yang terdengar jelas oleh Mang Toleng. "Kenapa masih di sini? Mamang mau tersesat di hutan ini. Cepat ikuti saya. Mereka akan segera menyeberangi jembatan itu." Mang Toleng langsung bangkit dan berjalan dengan cepat untuk menyusul Arman yang berjalan di depannya. Arman dan Mang Toleng bergerak cepat menyusuri jalan setapak di dalam hutan tersebut menuju para pekerja yang sudah tiba di sebuah jembatan yang lumayan panjang. Akhirnya setelah agak lama menyusuri hutan yang rimbun, jembatan itu sudah mulai terlihat oleh mereka berdua. Mang Toleng dan Arman sesaat menghentikan langkah kakinya setelah berada di bibir jurang yang dalam dengan jembatan gantung yang tampak terpampang cukup panjang menghubungkan kedua ujung jurang itu. Sementara Mat Sani, kedua pengawal dan para pekerja itu sudah berada di tengah jembatan gantung. Namun Arman dan Mang Toleng tampak terkejut bahkan ketakutan kala melihat ke arah jembatan gantung karena salah satu pekerja yang sedang melewati jembatan itu terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Seseorang itu terjatuh karena ada sosok makhluk mengerikan yang menariknya. Makhluk mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dari arah jurang. Suara teriakan dari salah satu pekerja yang terjatuh itu terdengar menggema memantul di antara dinding-dinding tebing jurang yang terjal. Lalu hening. Derap langkah suara ranting patah yang terinjak. Bahkan suara hembusan napas dari para pekerja yang sedang melangkahkan kaki di antara jalan setapak di dalam hutan terdengar jelas memecah keheningan malam. Senter lampu yang dibawa oleh Mat Sani dan kedua pengawal menerangi jalan yang tampak samar. Sementara para pekerja itu tetap setia mengikuti langkah Mat Sani menuju ke sebuah desa yang katanya tanpa adanya siang. Mat Sani memimpin perjalanannya karena ia yang tahu di mana lokasi desa itu berada. Keheningan membuat keadaan terasa mencekam hingga membuat para pekerja menjadi cemas. Takut jika terjadi sesuatu pada diri mereka. Tapi para pekerja itu harus tetap mengikuti Mat Sani karena tidak ada pilihan lain. Di hadapan mereka tampak jembatan gantung yang cukup panjang setelah berhasil melewati tanah lapang dan hutan. Di bawah jembatan itu terlihat jurang terjal yang sangat dalam dan terbuka lebar dengan pepohonan yang tumbuh subur di antara bebatuan yang mencuat ke permukaan, membuat bergidik ngeri bagi siapa saja yang melihatnya. Mas Sani memperingatkan kembali kepada para pekerja, apapun yang terjadi agar tetap melihat ke arah depan dan jangan menengok ke belakang ketika melintasi jembatan gantung itu. Arman yang berada di posisi kedua paling belakang merasa ganjil karena seseorang yang berjalan di belakangnya tidak terlihat. Ia langsung berbalik arah kembali untuk menyusul Mang Toleng yang tertinggal setelah Mat Sani. Kedua pengawal dan para pekerja itu sudah mulai melintasi jembatan gantung. Alasan Arman untuk menyusul Mang Toleng karena ia tidak mau ada korban nyawa berikutnya. Menurutnya cukup hanya satu nyawa yang menjadi korban, yaitu salah satu pekerja yang dibawa oleh makhluk penghuni hutan angker kala dirinya dan para pekerja berada di dalam bis saat di perjalanan waktu itu. Manakala para pekerja sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga membuat jembatan yang tergantung di antara bibir tebing jurang tersebut bergerak kian kemari. Sementara kabut kelabu bergerak muncul dari lereng jurang hingga menyelimuti jembatan yang sedang dilintasi oleh para pekerja. Salah satu pekerja yang berjalan paling akhir mendengar seperti ada suara yang terjatuh, lalu disusul dengan suara minta tolong dari seseorang.
Seorang pekerja yang bernama Mardila merasa kaget dengan suara yang terjatuh dan minta tolong di belakangnya. Tapi ia tidak mengetahui secara pasti karena dirinya tetap fokus melihat ke arah depan. Suara jeritan minta tolong itu semakin jelas terdengar oleh Mardila. Pikirnya seseorang yang terjatuh itu adalah pekerja yang lain. Karena merasa kasihan, Mardila membalikkan tubuhnya ke belakang untuk menolongnya. Tapi tidak ada yang bisa ia lihat selain kabut tebal yang menyelimuti di hadapannya. Sementara angin masih berhembus kencang menerpa jembatan gantung yang kian bergerak. Suara rintihan tolong itu semakin jelas terdengar dengan diiringi suara tangisan yang mengiris hati. Tapi tetap saja Mardila belum mengetahui secara pasti. Perlahan kabut kelabu itu menguar dan hilang, lantas memperlihatkan seseorang yang tergantung di antara sisi alas jembatan. Seseorang itu menangis sendu. Raut wajahnya yang pucat menampakkan kepanikan bahkan ketakutan. Mardila tidak tega melihat seseorang yang tergantung hampir terjatuh. Dengan merangkak dan mengulurkan tangannya, Mardila hendak menolongnya. "Tolong, jangan lepaskan aku," ucap seseorang itu dengan terbatas setelah tangannya terpaut dengan tangan Mardila. Raut wajah Mardila berubah pucat bahkan ketakutan ketika dirinya hendak menarik seseorang tersebut. Karena wajah seseorang itu berubah menakutkan. Dengan tersenyum menyeringai, lantas seseorang itu menarik tubuh Mardila sambil berucap dengan suara yang berat dan lirih. "Temani saya di bawah sana." Karena tidak bisa melawan gravitasi bumi, tubuh Mardila melayang di udara bersama dengan suara teriakannya. Dan suara tawa dari makhluk mengerikan yang menarik Mardila ke dasar jurang. Sementara para pekerja yang lainnya tidak memperdulikan teriakan Mardila, karena mereka mematuhi pesan Matsani untuk tidak menengok apapun yang terjadi di belakang sana. Tragedi jatuhnya salah satu pekerja dari jembatan gantung itu disaksikan oleh Arman dan Mang Toleng setelah dirinya baru sampai di lokasi jembatan tersebut. Mang Toleng menatap nanar kala tubuh pekerja itu melayang di antara kabut tipis yang menghiasi jurang terjal yang dalam. Sesaat tubuh itu menghilang di telan dasar jurang bersamaan dengan hilangnya suara teriakannya. Arman merasa terpukul dengan kejadian yang menimpa pekerja itu. Karena sebelumnya ia tidak mau ada lagi para pekerja yang menjadi korban atas perbuatan para pelaku pesugihan tumbal kekayaan. Tapi keadaan berkata lain hingga Arman kian semangat untuk melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan pengikut-pengikut Raden Putri termasuk Ibu Suhartini. Sambil menatap sendu ke arah jembatan gantung, Arman mengajak Mang Toleng untuk segera menyusul para pekerja yang sudah berada di ujung jembatan tersebut. Jembatan yang tampak memanjang itu terasa bergoyang kian kemari kala Arman dan Mang Toleng memijahkan kaki mereka di atasnya. Karena angin masih berhembus kencang. Kabut kelabu yang tadi muncul dari arah lereng jurang memang tidak setebal seperti tadi. Tapi tetap saja keadaan masih terasa mencekam. Takut kejadian jatuhnya salah satu pekerja tadi menimpa Arman dan Mang Toleng yang masih melangkahkan kakinya di atas jembatan. Suara teriakan, rintihan dan tangisan terdengar kembali dari bawah jurang. Tapi mereka tidak memperdulikan suara-suara gaib tersebut. Mereka berdua terus berjalan dan tetap fokus menatap ke arah depan. Arman yang berjalan terlebih dahulu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya di tengah jembatan. Karena dari bawah jembatan itu muncul seperti gumpalan hitam. Perlahan gumpalan hitam itu bergerak muncul ke permukaan. Arman sempat terkejut kala gumpalan hitam yang tiba-tiba muncul itu kini berubah menjadi rambut-rambut yang kusut. Akhirnya dari sisi-sisi jembatan itu bermunculan kepala-kepala tanpa jasad. Kepala-kepala tanpa jasad itu memenuhi jembatan gantung yang tepat berada di hadapan Arman dan Mang Toleng.
Yang membuat bulu kuduk Mang Toleng kian meremang adalah kepala-kepala tanpa jasa tersebut mendongakkan wajahnya ke arah langit sambil terus meracau dengan kalimat-kalimat yang membuat nyali ciut bagi siapa saja yang mendengarnya. Tumbal-tumbal telah datang. Arman tampak tenang, tidak seperti Mang Toleng yang terlihat ketakutan. Karena Arman yang sekarang bukanlah Arman yang dulu. Kini ia telah menjelma menjadi seseorang yang sangat religius, berguru kepada kiai dan ulama untuk menuntut ilmu agama atas saran dari si kakek yang menolongnya dulu. Sambil berjalan dan menatap sosok kepala-kepala tanpa jasa di hadapannya, Arman merapalkan sebuah doa yang pernah ia bacakan ketika dirinya mendapatkan kesulitan dulu. Sementara Mang Toleng mengikuti Arman dari belakang dengan kedua kakinya yang tampak gemetaran. Tiba-tiba kepala-kepala itu berjatuhan sambil menjerit ke dalam jurang setelah Arman merapalkan sebuah doa. Jeritan-jeritannya menggema ke segala arah membuat keadaan semakin mencekam. Mat Sadi, kedua pengawal dan para pekerja yang lainnya sudah berhasil melewati jembatan gantung. Kini mereka sudah menuju ke sebuah desa yang gelap. Begitupun dengan Arman dan Mang Toleng, mereka berdua sudah berhasil melewati jembatan gantung itu, walaupun banyak ketegangan ketika melintasinya. Mang Toleng dan Arman sejenak berhenti untuk menenangkan diri ketika sudah berhasil melintasi jembatan gantung yang cukup panjang. Sambil menghembuskan napas kasar, Arman dan Mang Toleng menatap nanar ke satu tempat yang jauh, di mana tempat itu dinaungi oleh awan yang tebal dan hitam. Yang membuat mereka mengerutkan dahi adalah awan tebal hitam itu diam di satu tempat, tidak pernah bergerak sedikit pun. Sambil melangkahkan kakinya kembali, Arman bergumam dengan suaranya yang terdengar lirih. Apakah desa tanpa siang itu berada di tempat tersebut? Bulan purnama masih tergantung di ujung langit malam, sementara jutaan bintang tampak menghiasi langit kelam. Di tengah jalan yang termaram oleh cahaya bulan, Arman dan Mang Toleng masih berjalan mengikuti Mat Sani, kedua pengawal dan para pekerja untuk menuju ke sebuah desa yang dinaungi oleh awan hitam. Mang Toleng merasa lega setelah berhasil melewati jembatan panjang itu meski harus menghadapi rintangan dan ketakutan bahkan mengancam jiwanya. Tapi perasaan cemasnya kembali setelah membayangkan salah satu pekerja yang tewas terjatuh dari jembatan gantung tadi. Entah apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ia sampai di desa tersebut, karena dua korban nyawa telah melayang dengan sia-sia. Benak Mang Toleng terus bertanya seperti suara rekaman kaset yang terus diulang-ulang. Apakah ia dan para pekerja lainnya didatangkan ke tempat ini untuk dijadikan tumbal dengan alasan kerja? Jernihkan pikiran Mamang. Jangan banyak melamun, sebaiknya banyak berdoa. Teguran Arman membuyarkan lamunan Mang Toleng hingga ia mengucapkan kalimat istighfar berkali-kali. Perjalanan mereka belum usai sementara malam kian merangkak larut. Sepertinya perjalanan menuju ke desa gelap itu sangat panjang bahkan melelahkan. Para pekerja yang mengikuti Mat Sani sudah mulai kelelahan. Tampak dari raut wajah yang murung dan lesu. Apalagi ditambah dengan kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami selama berada di perjalanan. Setelah melintasi jembatan gantung yang panjang itu, kini para pekerja harus melewati bukit untuk mencapai desa suram tersebut. Suara serangga dan binatang malam kini mulai terdengar. Mereka para pekerja terlihat sedikit tenang, pertanda ada kehidupan di sana. Untungnya bukit yang mereka daki tidak begitu curam dan panjang, bahkan ada jalan setapak yang memudahkan para pekerja untuk melewatinya. Mat Sani yang pertama sampai di desa tersebut disusul oleh kedua pengawal dan para pekerja. Sementara Arman dan Mang Toleng tiba di paling akhir. Ternyata desa tanpa siang itu berada di puncak bukit, tapi puncak bukit itu tampak luas dan datar. Bahkan ada puluhan rumah kosong tak terawat.
seperti sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Sementara dari atas langit terlihat awan hitam tebal tidak bergerak sedikit pun, hingga tidak memunculkan kembali bulan dan jutaan bintang membuat keadaan di tempat itu semakin gelap. Tapi lampu senter yang dibawa oleh Matsani dan kedua pengawalnya cukup memperlihatkan situasi serta keadaan di tempat tersebut. Matsani sejenak menghentikan langkahnya setelah sampai di lokasi untuk mengatur pernapasannya yang terasa berat. Lantas mengedarkan pandangannya ke sekeliling sambil mengarahkan lampu senter ke rumah-rumah yang tampak gelap. Pun dengan Mang Toleng, Arman dan para pekerja yang lainnya, mereka sejenak merehatkan diri sebelum akhirnya Matsani memerintahkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke sebuah bedeng tempat para pekerja itu tinggal. Arman mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mengamati tempat di sekitarnya. Arman meyakini bahwa tempat yang ia pijaki saat ini bukanlah tempat yang dulu ia singgahi. Arman berspekulasi bahwa tempat tersebut adalah tempat baru untuk dijadikan pesugihan tumbal kekayaan. Matsani membawa para pekerja melewati rumah-rumah yang telah usang dimakan usia. Tempat itu dulunya adalah sebuah desa, tapi entah kenapa warga desa meninggalkan tempat tersebut sebelum akhirnya dipilih oleh Ibu Suhartini sebagai tempat pesugihan. Sebenarnya Ibu Suhartini memilih tempat tersebut adalah untuk melebarkan sayapnya dalam hal bisnis haramnya, yaitu tumbal kekayaan, sekaligus untuk memenuhi ambisi dan kekuasaannya. Tempat dulu yang pernah dihancurkan oleh Arman dan teman-temannya sebenarnya masih ada, bahkan sudah pulih kembali. Ibu Suhartini memulihkan tempat itu dengan menyimpan jasad Raden Putri sebagai majikannya dulu. Lantas menambah tumbal-tumbal baru, yaitu para pekerja yang tewas di tempat itu. Suhartini dipilih oleh Ratu Jin Mansala Putri sebagai pengganti dan penerus Raden Putri, sebab Ratu Mansala Putri tidak mau kehilangan pengikutnya dari kalangan manusia. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kekuatan dan kekuasaannya akan hilang. Ia ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Beberapa bangunan baru berupa rumah-rumah panggung sudah berdiri setelah para pekerja itu melewati rumah-rumah usang. Matsani terus berjalan menuju ke sebuah bangunan yang cukup besar. Tepatnya adalah bangunan bedeng tempat para pekerja tinggal. Selama bekerja kalian akan tinggal di bedeng ini bersama para pekerja-pekerja yang sudah duluan tinggal. Ia lantas menemui pekerja lain yang sudah berada di tempat itu sebulan yang lalu. Kalian besok istirahat dulu bersama mereka sebelum mulai bekerja. Oh ya, saya lupa. Di tempat ini tidak ada istilah siang. Setelah berucap seperti itu, Matsani segera pergi bersama kedua pengawalnya masuk ke sebuah ruangan di dalam bedeng tersebut. Sementara para pekerja merebahkan tubuhnya dengan wajah-wajah yang lesu dan lelah. Para pekerja belum sadar jika ada salah satu rekannya yang sudah menjadi korban kembali, kecuali Arman dan Mang Toleng yang menyaksikan bagaimana tubuh seseorang itu jatuh melayang ke dalam jurang saat melintasi jembatan gantung. Arman menatap satu persatu dari pekerja itu, termasuk para pekerja yang sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut. Wajah-wajah para pekerja itu tampak tertekan. Kecemasan tergambar jelas dari raut-raut wajah yang ketakutan. Mereka sepertinya ingin pulang, tapi terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang memaksa diri mereka untuk berada di tempat suram itu. Arman menghela napas berat setelah memperhatikan salah satu pekerja yang menangis pilu sambil menyebutkan kedua nama. Nama-nama itu mungkin yang sedang ia rindukan. Dengan perasaan iba ia mengingat dan merasakan kembali bagaimana dulu dirinya pernah di posisinya. Lantas Arman mendekati pria yang sebaya dengan dirinya. Jika ingin keluar dan selamat dari tempat ini, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Perbanyak doa. Mang Toleng yang memperhatikan Arman sedari tadi lantas mendekatinya.
Sepertinya Kang punya rencana untuk membebaskan kami dari sini. Dengan mengedarkan pandangannya ke ruang bedeng itu seperti khawatir ada seseorang yang mengawasinya, lantas Arman berucap dengan suara yang lirih. Belum saatnya karena mereka belum muncul seluruhnya. Lalu keadaan kembali hening. Para pekerja itu saling terdiam dalam kegusaran. Malam semakin larut, entah pukul berapa. Sementara para pekerja sudah tertidur dalam kegundahan, hanya menyisakan Mang Toleng seorang. Ia masih terjaga di tengah keheningan malam yang mencekam. Entah berapa lama Mang Toleng terjaga, ia tenggelam dalam lamunannya memikirkan keluarganya yang ia tinggalkan. Penyesalan kembali menghantui benaknya jika saja ia mengabaikan uang setan itu. Mungkin sekarang masih bisa berkumpul dengan keluarganya, bahkan anak sulungnya masih hidup. Sambil meremas rambut dengan kedua tangannya, Mang Toleng menangisi nasib diri karena percuma menyesali yang telah terjadi. Sekarang dirinya sudah berada di tempat gelap yang jauh dari keramaian. Mau tidak mau Mang Toleng harus menjalani dan menghadapi mara bahaya yang mungkin akan terjadi pada dirinya di kemudian hari. Manakala Mang Toleng sedang berlarut dari lamunannya, tiba-tiba saja dirinya dikagetkan dengan suara keramaian dari luar bedeng, ditambah dengan suara derap langkah dan teriakan. Tadinya Mang Toleng menyangka jika suara keramaian di luar adalah para pekerja, tapi ia menyadarinya kalau ini masih larut malam. Bahkan para pekerja itu masih berada di dalam bedeng, terlarut dalam tidurnya. Namun rasa penasaran membuat dirinya bangkit dari tempatnya, lantas melangkah keluar untuk mengetahui keadaan di luar sana. Di luar tampak gelap gulita saat Mang Toleng berada di sana, tidak seperti di dalam bedeng yang terang oleh lampu tempel yang terpendar temaram. Mang Toleng merasa aneh karena tidak ada siapapun di luar, yang tampak hanya kegelapan dengan hembusan angin yang tertiup menerpa tubuhnya. Tiba-tiba dari kegelapan muncul setitik cahaya. Dari satu titik cahaya itu lalu bermunculan cahaya-cahaya lain. Akhirnya cahaya tersebut semakin banyak bahkan mendekat. Segerombolan orang datang entah dari mana, dengan diterangi oleh cahaya obor yang dibawanya. Setelah mereka mendekat menampakkan diri di hadapan Mang Toleng. Segerombolan orang yang datang secara tiba-tiba itu mengusung dua buah tandu yang di atasnya tampak sosok tubuh yang masih hidup, tapi tidak bisa bergerak sedikit pun karena diikat. Mereka melewati Mang Toleng tanpa memperdulikannya yang masih berdiri di ambang pintu bedeng. Suara teriakan dan sorak-sorai dari puluhan orang itu terdengar ramai mengiringi tubuh di atas tandu yang diusungnya. Hingga yang tadinya terasa hening di tempat tersebut kini terdengar ramai. Rombongan orang-orang itu tampak aneh, bukan seperti manusia pada umumnya. Seluruh tubuh mereka dari ujung kaki hingga ujung rambut putih seluruhnya dengan hanya bertelanjang dada. Sementara bentuk wajahnya tidak begitu jelas, seperti tidak memiliki wajah yang utuh karena dipenuhi oleh luka sobekan yang melepuh. Mang Toleng terus menatap kedua orang yang berada di atas tandu karena dirinya seperti mengenal mereka. Kedua orang yang sedang diusung di tandu menatap Mang Toleng dengan tatapan mengiba kala sosok-sosok aneh itu melewati dirinya. Sorot matanya mengharapkan sebuah pertolongan. Dengan menatap penuh keanehan, Mang Toleng mengingat-ingat siapa sebenarnya kedua orang yang sedang dibawa di dalam tandu itu. Setelah serombongan sosok aneh itu menjauh bergerak menuju ke satu tempat, Mang Toleng mengenali kedua orang tersebut. Mereka adalah para pekerja yang satu bis dengannya ketika berangkat ke desa Suramini. Kedua orang tersebut adalah seorang pekerja yang dibawa keluar dari dalam bis oleh kedua pengawal, lalu ditinggalkan begitu saja di tengah hutan wingit. Sementara yang satunya lagi adalah pekerja yang jatuh ke jurang sewaktu melintasi jembatan gantung yang panjang. Benak Mang Toleng kembali bertanya aneh kenapa kedua pekerja itu berada di sini.
Tadinya Mang Toleng enggan mengikuti segerombolan sosok aneh itu, tapi karena rasa penasarannya lebih kuat dengan ragu dan degup jantung yang berdebar, akhirnya Mang Toleng bergerak melangkah mengikuti mereka yang sudah agak jauh meninggalkannya. Cahaya lampu tempel yang ia bawa dari dalam bedeng terpendar temara menerangi jalan yang gelap. Dengan hembusan napasnya yang memburu cepat pun detak jantungnya yang masih berdebar. Mang Toleng berjalan semas melewati rumah-rumah tua yang gelap. Mang Toleng menghentikan langkah kakinya setelah segerombolan sosok aneh itu berhenti di salah satu tempat yang agak lapang. Sementara cahaya obor yang dibawa oleh sosok aneh tersebut menerangi dua lubang berukuran yang cukup lebar dan dalam. Lantas mereka meletakkan kedua tandu di masing-masing kedua bibir lubang yang besar sambil bersorak riang seperti akan mengadakan pesta. Sementara Mang Toleng menyaksikan kegiatan mereka di balik salah satu bangunan rumah yang telah usang. Setelah meletakkan kedua tandu dengan kedua orang yang berbaring terikat di atasnya, lantas salah satu dari sosok aneh itu melepaskan ikatan mereka. Kedua orang pekerja itu memohon dengan wajah memelas agar dibebaskan. Tapi sosok-sosok menyeramkan tersebut tidak memperdulikan permohonan mereka. Dengan kasar, salah satu sosok yang tubuhnya besar mendorong kedua pekerja itu ke dalam lubang yang lebar dan dalam. Entah datang dari mana, tiba-tiba tumpukan semen, pasir, dan koral yang telah bercampur basah telah berada di tempat itu. Sementara kedua pekerja yang telah ketakutan dan panik itu berusaha untuk bisa keluar dari lubang yang dalam. Tapi usaha mereka sia-sia, hanya menghabiskan tenaga. Kedua orang yang berada di dalam lubang tersebut semakin panik dan ketakutan setelah segerombolan makhluk aneh menutup kedua lubang dengan campuran semen, pasir, dan batu koral. Kedua pekerja itu sepertinya akan dicor hidup-hidup. Mang Toleng yang masih menyaksikan kejadian yang mengerikan dan memilukan itu tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suara ratapan, teriakan ampunan, dan minta tolong yang terdengar dari kedua lubang terdengar sangat memilukan kala Mang Toleng menyaksikan dari balik salah satu rumah tua. Makhluk-makhluk aneh itu terus menumpahkan campuran semen ke dalam lubang besar tanpa memperdulikan teriakan dan ratapan dari kedua orang yang berada di dalamnya. Perlahan suara teriakan dari kedua pekerja itu kian melemah dan akhirnya hilang. Setelah kedua lubang yang cukup dalam dan lebar itu tertutup dengan cor adukan semen dengan rata, segerombolan makhluk-makhluk menyeramkan itu mengubur hidup-hidup kedua pekerja tersebut tanpa ampun. Akhirnya, ritual penumbalan parapeh yang diperintahkan oleh Ibu Suhartini telah selesai. Penumbalan dengan menanam manusia yang masih hidup itu bertujuan supaya tempat tersebut semakin kuat, bahkan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Itulah kepercayaan bagi orang-orang yang sesat yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat. Bahkan katanya kekayaan itu akan semakin bertambah pesat. Di atas bekas pengecoran itulah Mang Toleng, Arman, dan para pekerja lainnya akan mulai membangun gubuk-gubuk yang diperintahkan oleh Ibu Suhartini. Lantas setelah gubuk itu dibangun, maka para pekerja tersebut akan dibantai. Selanjutnya mayat-mayat mereka akan disimpan di gubuk-gubuk itu sebagai tumbal kekayaan bagi manusia-manusia yang rakus dan tersesat. Bagaimana dengan Arman? Apakah ia bisa terbebas? Bahkan bisa membebaskan para pekerja yang lainnya dari tempat jahanam itu. Kang, anak-anak. Rani mengadu panik kepada suaminya setelah kehilangan bayi yang dilahirkannya sebulan yang lalu. Kenapa dengan anak-anak? Tanya Arman sehabis pulang kerja siang itu. Ia sengaja ditelepon oleh Rani karena kedua anaknya tiba-tiba sakit. Anak-anak tiba-tiba demam, Kang. Suhu tubuhnya panas, bahkan sekarang kejang-kejang. Di dalam kamar, Arman dan istrinya tampak panik saat melihat kedua anaknya berbaring di atas kasur yang agak mengeras. Tubuhnya mengejang sambil merasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Kita bawa anak-anak ke puskesmas.
ajak Arman kepada istrinya sambil beranjak keluar untuk mencari ojek di pangkalan depan. Dengan tergesa Arman segera memanggil 2 ojek yang kebetulan sedang melewati jalan besar di dekat rumahnya. 2 motor berlalu pergi dari rumah sederhana dengan membawa Arman, Rani dan kedua anaknya ke puskesmas. Dokter juga memberitahukan Arman dan istrinya kalau kedua anaknya tidak apa-apa setelah sampai di puskesmas. Mereka hanya panas biasa, dikasih obat penurun panas juga nanti sudah pulih kembali. Arman dan Rani kembali pulang dengan perasaan lega karena anak-anak baik-baik saja. Tapi mereka berdua merasa heran, karena sebelum kedua anaknya dibawa ke puskesmas tadi suhu tubuh mereka sempat panas sekali. Bahkan tubuhnya mengejang dan kornea matanya berwarna putih karena terbalik membuat Arman dan Rani panik. Tapi saat dibawa ke puskesmas tampak sehat dan biasa saja. Kelegaan yang dirasakan oleh pasangan suami istri itu hanya sementara karena kedua anak mereka kembali sakit. Bahkan sekarang lebih parah dari sebelumnya. Arman dan istrinya semakin bingung karena sudah beberapa kali diperiksa ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan medis menjelaskan jika kedua anaknya baik-baik saja. Karena tidak ada hasil medis yang memuaskan, sementara sudah 2 minggu kedua anaknya belum kunjung sembuh, bahkan lebih parah. Kini kedua anaknya lumpuh, tubuh mereka mengeras dan kaku seperti patung. Akhirnya Arman memutuskan untuk bertanya kepada Kiai tentang penyebab sakit aneh yang diderita oleh anak-anaknya. Sebelum Arman bertanya pada seorang kiai, ia sempat didatangi oleh pria tua dalam mimpinya. Pria tua itu adalah seorang kakek yang pernah menolongnya dulu sewaktu ia bekerja mengurus ratusan gubuk di tengah hutan. Dalam mimpinya itu si kakek berkata kepada Arman jika kedua anaknya tersebut akan diambil oleh Ratu Iblis untuk dijadikan tumbal sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh istrinya. Oleh karena itu Arman harus segera pergi ke satu tempat untuk menyelamatkan kedua anaknya dengan cara menghancurkan tempat itu bersama dengan Ratu Iblis dan pengikut-pengikutnya. Sang Kiai pun mengatakan hal yang sama dengan ucapan si kakek dalam mimpinya saat Arman bertanya kepada beliau. Pak Kiai yang sudah paham dengan hal gaib itu menjelaskan kembali. Sebagian jiwa kedua anaknya telah dikuasai oleh Ratu Iblis karena ada sesuatu hal yang telah dipergunakan oleh Arman atau istrinya yang dimiliki oleh Ratu Iblis itu. Atau bisa saja karena dendam hingga Ratu Iblis tersebut ingin menghabisi Arman dan keluarganya. Jadi yang bisa menyelamatkan kedua anaknya hanya Arman seorang. Kalau tidak segera diselesaikan maka anak-anaknya tidak akan selamat. Bahkan istrinya pun akan ikut menjadi korban. Berbekal informasi dan alamat yang ia dapat, Arman terpaksa harus meninggalkan istri dan kedua anaknya yang sedang sakit. Ia segera pergi ke alamat rumah Ibu Suhartini karena dirinya mendapatkan kabar jika pagi ini ada para pekerja yang akan dikirimkan ke desa terpencil di tengah hutan. Arman ikut mendaftarkan diri untuk pergi ke sana dengan satu misi yang harus ia selesaikan. Dari dalam bedeng yang tampak temaram oleh lampu templok yang menempel di dinding, Arman terbangun dari tidurnya karena terdengar seseorang yang menangis. Arman mendekati Mang Toleng yang sedang menangis pilu di tengah keheningan malam, sementara para pekerja yang lain masih terlelap dalam tidurnya. Menangis akan membuat kita lemah, saya pernah merasakannya dulu, ujar Arman yang bersandar di dinding bedeng sambil menatap langit-langit ruangan. Dengan matanya yang masih berlinang air mata, Mang Toleng menoleh pada Arman yang berada di sisinya. Tapi ia tidak menimpali ucapan Arman. Mamang melihat sesuatu yang mengerikan di tempat ini, tanya Arman sambil menatap Mang Toleng yang masih terdiam. Sambil menghela napas panjang, lantas Mang Toleng berucap dengan suaranya yang lirih. Apakah para pekerja-pekerja yang dibawa ke tempat ini akan dijadikan korban juga? Itulah tujuan mereka menjebak dan membawa kita ke tempat ini. Apakah kamu berada di sini juga karena dijebak?
Tidak, saya sengaja datang ke tempat ini karena sebuah misi, yaitu untuk menyelamatkan kedua anak saya. Mang Toleng belum paham dengan jawaban Arman. Ia kembali bertanya sambil menatap lekat wajah Arman yang terlihat samar karena pendaran cahaya lampu templok yang tidak begitu terang. Anak-anak kamu juga berada di sini? Arman menggelengkan kepalanya atas pertanyaan Mang Toleng. Jiwanya yang ditahan, tapi bukan di tempat ini. Tapi saya sedang menunggu kehadirannya di tempat ini. Mang Toleng semakin tidak mengerti dengan ucapan Arman, tapi ia paham jika suatu saat dirinya akan mendapatkan giliran pengorbanan itu, seperti kedua pekerja yang dikubur hidup-hidup dengan coran semen yang ia saksikan tadi. Namun Mang Toleng belum mengerti, termasuk dengan pekerja-pekerja yang lainnya, apa tujuan orang-orang itu mengorbankan jiwa-jiwa mereka di tempat tersebut. Hanya Arman yang tahu karena ia pernah mengalaminya sebelumnya. Para pekerja yang datang ke desa suram itu adalah orang-orang miskin yang terjebak. Nasibnya sama dengan Mang Toleng. Keterpaksaan yang memaksa mereka berada di tempat tersebut. Saya sudah katakan sebelumnya, perbanyak doa dan dekati Tuhan, karena Dia yang akan menyelamatkan kita. Arman berlalu pergi meninggalkan Mang Toleng yang masih memikirkan nasib dirinya. Arman beranjak keluar bedeng untuk mencari air, tapi tidak ia temukan. Selesai bertayamum, Arman kembali ke dalam bedeng sambil mengedarkan pandangannya untuk mencari tempat yang kosong. Setelah menemukan tempat yang kosong, lantas Arman mengeluarkan sajadah yang sengaja ia bawa dari rumahnya. Arman melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat yang tidak sempat ia laksanakan. Kegiatan itu disaksikan oleh Mang Toleng yang masih terduduk di pojok bedeng. Namun manakala Arman sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba saja ada suara jeritan yang terdengar melengking, hingga membuat para pekerja yang masih tertidur sampai terbangun karena kaget. Suara jeritan itu diiringi dengan goncangan seperti ada gempa di tempat tersebut. Matsani dan kedua pengawal terbangun dari tidurnya kala goncangan itu terasa oleh mereka. Lantas terdengar suara menggema tanpa rupa yang menekankan sebuah ancaman kepada Matsani. Tangkap pengkhianat yang menyusup ke tempat ini, kalau tidak kamu yang akan saya bunuh. Di dalam bangunan bedeng, 19 orang pekerja tinggal di sana. Mereka terbangun dari tidurnya karena terkejut setelah mendengar suara teriakan yang melengking disertai dengan guncangan di tempat tersebut. Para pekerja itu keluar berhamburan, termasuk Mang Toleng yang sedang terduduk diam. Sementara Matsani dan kedua pengawalnya buru-buru keluar ruangan khusus untuk menghampiri para pekerja yang sudah berada di luar. Di luar bedeng, para pekerja berkerumun saling berbisik dengan kejadian jeritan dan goncangan tadi. Mereka saling bertanya dengan teman-temannya yang sama-sama tidak tahu menahu tentang kejadian yang mengagetkan mereka. Walaupun belum paham apa yang terjadi, tapi wajah-wajah dari para pekerja itu tampak khawatir bahkan ketakutan. Terutama Mang Toleng yang menyaksikan kejadian mengerikan tadi malam. Siapa di antara kalian yang sudah melakukan hal terlarang di tempat ini? Matsani bertanya dengan nada emosi kepada para pekerja setelah dirinya berada di luar bedeng. Para pekerja saling bertatapan satu dengan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan pertanyaan asisten Ibu Suhartini itu. Untuk hari ini saya maafkan, tapi jika kalian melakukan ibadah di tempat ini sekali lagi, saya akan memberikan hukuman yang berat. Sekarang sudah pukul 5 pagi. Persiapkan diri kalian untuk membangun gubuk itu, karena pekerjaannya akan dimulai pukul 7 pagi. Setelah melihat jam yang melingkar di lengannya, lantas Matsani kembali masuk ke dalam bedeng. Sementara para pekerja yang masih berkumpul di tempat itu tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, termasuk Arman. Karena setelah selesai dari melaksanakan sholatnya, Arman langsung keluar sebelum Matsani menemui para pekerjanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tapi di tempat itu masih seperti malam. Benar saja apa yang dikatakan oleh Matsani.
Di langit awan hitam masih berada di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Setelah makan seadanya, para pekerja segera digiring oleh kedua pengawal untuk mengawali kerjanya membangun gubuk-gubuk. 10 pekerja yang sudah terlebih dahulu berada di tempat itu ditugaskan untuk meneruskan pekerjaannya. Sementara para pekerja yang baru dibawa ke satu tempat untuk membangun gubuk-gubuk yang baru. Tubuh Mang Toleng tiba-tiba bergetar. Wajahnya pias setelah kedua pengawal itu berhenti di satu tempat yang lapang. Karena di tempat itulah Mang Toleng menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kedua pekerja itu dikubur hidup-hidup dengan cor-coran semen. Di atas bekas coran yang masih membekas, Mang Toleng, Arman, dan para pekerja yang lainnya akan membangun gubuk tersebut. Atas pengawasan kedua pengawal, para pekerja memulai tugasnya dengan terpaksa membangun gubuk sebagai lumbung tumbal nyawa. Walaupun di tempat tersebut gelap, tapi pendaran cahaya obor yang dipasang di beberapa titik area menerangi tempat tersebut. Di desa tanpa siang itu seolah tidak mengenal waktu, karena keadaannya sama saja, yaitu gelap sebagaimana malam. Di tengah kesibukan para pekerja membangun gubuk, tiba-tiba salah satu pekerja lama yang sudah berada di sana sebulan yang lalu menyelinap kabur karena sudah tidak kuat dengan penderitaan yang ia alami. Seorang pekerja yang bernama Kasna pergi di saat para pengawal itu sedang lengah. Sebelum kabur, Kasna membawa perbekalannya dari dalam bedeng, sementara Matsani sedang berada di ruangan yang lain. Dengan langkah tergesa-gesa, Kasna berjalan menyusuri belakang-belakang rumah Usang. Karena keadaan di tempat itu gelap, ia membawa obor untuk menerangi jalan yang tampak samar. Desa tersebut cukup luas saat Kasna menyusurinya. Ia mencari jalan keluar dari desa suram itu. Tapi usahanya belum berhasil karena bukan hanya luas. Desa itu seperti labirin yang dipenuhi oleh rumah-rumah serta gang-gang yang membuat Kasna bingung bahkan stres. Tangkap wanita iblis itu jangan sampai lepas. Manakala Kasna sedang kebingungan karena jalan keluar yang ia cari belum ditemukan, tiba-tiba serombongan orang muncul dari jalan gang yang diapit oleh rumah-rumah Usang sambil berteriak. Serombongan orang itu seperti warga yang sedang mengejar seorang wanita muda sambil berlari ketakutan ke arah Kasna. Sementara cahaya obor yang dibawa oleh orang-orang itu bergerak kian kemari menerangi jalan yang gelap. Dengan wajah panik, pucat, dan ketakutan, seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa orang tersebut bersembunyi di balik tubuh Kasna yang sedang kebingungan. "Kang, mohon tolong saya," ujar wanita muda itu mengiba kepada Kasna, sementara wajahnya pucat menampakkan ketakutannya amat sangat. "Dasar wanita iblis, cepat tangkap dia!" bentak salah satu dari mereka yang berwajah masam. Wajahnya tampak menyiratkan kekesalan dan kemarahan. "Sekalian tangkap lelaki itu!" Teriakan dan umpatan dari orang-orang itu membuat wajah Kasna pucat. Ia tergagap saat akan berucap membela diri karena beberapa orang dari mereka langsung menangkap bahkan membungkam mulut Kasna dan wanita yang entah siapa dia. Tubuh Kasna dan wanita muda itu diikat dengan kencang, sementara mulutnya disumpal dengan sehelai kain panjang. Lantas mereka berdua diseret dengan kasar oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul. Karena kejadian itu begitu cepat terjadi, Kasna hanya bisa terdiam syok saat diseret dengan kasar oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Sementara wanita itu menangis pilu saat tubuhnya dibawa dengan paksa. Dalam belenggu yang mengikat tubuhnya, Kasna merasa bingung. Benaknya bertanya, "Sebenarnya siapa orang-orang ini? Apakah mereka penghuni desa ini? Bukankah desa ini sudah tidak pernah penghuni karena lama ditinggalkan oleh penduduknya?" Orang-orang yang menggiring Kasna dan wanita muda itu memasuki pelataran rumah yang lumayan besar, sementara kerumunan warga desa tampak memenuhi pelataran rumah tersebut. Orang-orang yang menggiring Kasna dan wanita muda itu memasuki pelataran rumah yang lumayan besar, sementara kerumunan warga desa tampak memenuhi pelataran rumah tersebut. Kasna dan wanita muda itu kian panik bahkan ketakutan saat diikat ke sebuah tiang pancang yang panjang.
Sementara dari bawah tiang pancang itu menumpuk kayu yang telah siap untuk dibakar. Bakar mereka, kalau tidak desa ini akan mendapatkan kutukan. Jangan diberi ampun wanita iblis itu. Teriakan warga desa yang provokatif terdengar mengerikan. Kasna yang sadar jika nyawanya sedang terancam berusaha berontak untuk melepaskan diri. Tapi usahanya sia-sia karena ikatannya membelenggu tubuhnya terlalu kuat. Bahkan teriakannya untuk memohon agar segera dilepaskan tidak terdengar, karena suaranya tertahan oleh kain putih yang membekap mulutnya. Salah seorang pria Tambun mendekati Kasna dan wanita muda itu sambil menggenggam api obor yang tidak pernah diam karena diterpa angin. Sementara riuh redam dari warga desa yang berteriak membuat mereka yang terikat di tiang pancang kian ketakutan. Terlihat dari wajahnya yang pucat pasi. Pria Tambunnya ditugaskan sebagai algojo itu lantas membakar kayu yang tertumpuk di tiang pancang. Kobaran api merembet cepat membakar kayu kering. Wanita yang terikat di tiang pancang itu sangat panik kala api mulai menjalari tubuh kecilnya. Deritanya tidak keluar karena tertahan di bibir yang terbungkam oleh kain putih. Suara letupan api terdengar beriringan dengan sorak-sorai warga desa yang menyaksikan tubuh wanita yang terbakar. Sementara asap apinya membumbung tinggi ke langit pekat. Tak ada rasa iba dan tak ada kasihan yang tergambar dari penduduk desa itu. Justru teriakan gembira seperti menghadiri sebuah pesta kala kedua tubuh itu terbakar. Sesaat kedua tubuh tersebut berhenti mengejang, bahkan suara jeritanya hanya sepintas, lalu hilang digantikan dengan suara letupan dan gemertak kayu-kayu kering yang terbakar. Sementara dari kejauhan tampak Matsani tersenyum puas saat menyaksikan kejadian mengenaskan itu. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapa wanita muda yang dibakar bersama Kasna? Salah satu pekerja yang tidak kabur dari tempat itu. Seorang pekerja dan wanita muda akhirnya tewas terbakar nyaris tanpa bersuara. Kasna kembali menjadi tumbal nyawa yang ketiganya setelah sebelumnya dua pekerja tewas dengan cara ditanam di dalam tanah hidup-hidup. Kini ketiga nyawa para pekerja telah melayang menjadi korban kebiadaban pesugihan Tumbal Parepeh. Ibu Suhartini sebagai penerus pesugihan memerlukan 18 tumbal nyawa lagi untuk menuntaskan misi dan ambisinya. Sebagaimana kelahiran Suhartini tanggal 21 Kliwon penanggalan bulan Jawa, ia harus menuntaskan 21 nyawa Tumbal Parepeh dari beberapa pria yang berusia 30 tahun ke atas. Setelah misi itu selesai, maka Suhartini akan menjadi pemimpin teratas kedua setelah Ratu Mancala Putri. Bahkan ia bisa memerintah dengan sesuka hati kepada kalangan makhluk-makhluk tak kasat mata. Lantas siapa wanita muda yang dikejar dan dibakar oleh warga desa? Ia adalah sebuah kamuflase dari rencana biadab itu. Sebenarnya wanita muda tersebut hanyalah ilusi dari penglihatan serta pengalian Kasna semata. Sementara Kasna tewas dibakar oleh para pengawal Matsani dan Suhartini dengan disaksikan oleh ratusan makhluk gaib penghuni tempat tersebut. Namun desa yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari itu dikelilingi oleh makhluk gaib yang ganas dan menyeramkan. Mereka diperintahkan untuk menjaga tempat tersebut. Maka jika ada para pekerja yang membangkang bahkan kabur, mereka tidak akan segan menangkap dan membunuhnya. Keadaan di tempat itu masih gelap seperti malam, padahal waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Arman, Mang Toleng dan para pekerja yang lainnya masih sibuk membangun gubuk di atas tanah yang tak bertuan. Di tengah-tengah mengerjakan gubuk yang masih dibangun, tiba-tiba penglihatan Mang Toleng mengabur, bahkan menguning serta kepalanya terasa pening. Gelagat itu terlihat oleh Arman. Mang Toleng jatuh pingsan karena lemah dan kekurangan tenaga. Karena selama berada di tempat tersebut, Mang Toleng belum istirahat ataupun tidur. Manakala Arman hendak menolong Mang Toleng yang sedang pingsan, tiba-tiba kedua pengawal melarang Arman, bahkan membentaknya. Kejadian itu disaksikan oleh para pekerja yang lain. Kenapa berhenti? Teruskan pekerjaan kalian. Kalian berani melawan. Kalau kalian berani macam-macam di tempat ini, apalagi kabur, kalian akan mati seperti teman-teman kalian. Nyali para pekerja itu ciut oleh para pengawal. Mereka melanjutkan kembali pekerjaannya. Sementara Mang Toleng dibiarkan tergeletak begitu saja.
Arman merasa geram terhadap para pengawal yang berbuat semena-mena terhadap para pekerja. Sebenarnya ia ingin sekali melawannya, tapi ini bukan saatnya. Salah satu pekerja yang bernama Banurea mendekati Arman lantas berbisik untuk memprovokasi. Para pengawal itu hanya 2 orang, sedangkan jumlah kita cukup banyak. Kalau kita melawannya pasti mereka kalah. Mereka memang hanya 2 orang, bahkan 3 orang dengan asistennya. Tapi ada kekuatannya lebih besar di belakang mereka. Kalau kita melawannya hari ini, nyawa kita termasuk saya tidak akan selamat. Banurea tidak menimpali ucapan Arman kembali. Ia belum mengerti dengan penjelasan Arman. Sambil menepuk pundak Banurea, lantas Arman mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Banurea sedikit mengerti. Suatu saat kamu akan paham tentang keadaan tempat ini.